kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Kecil maksudnya nggak cuma 8 jutaan. Tujuannya supaya mereka bisa Oh iya, kita akan fasilitasi agar semuanya mendapat hak pilih. Bukan udah disampaikan gitu kan, 19.700. Ada faktor ya? Apa ya? Faktor ya? Warga itu lebih kena muara kan? Bisa Melayu, namanya. Yang lainnya nih spot-spot kecil-kecil banyak. Nanti masuknya ke kelurahan mana Pak? Warganya Pak? Belum, nanti kalau urusan wali kota Jakarta Timur. Pak, Kementerian SDM. SK wali kota Jakarta Timur. Pak Jokowi Mekanismenya gimana? Jadi merintahin Ya ngikuti KPU aja. Itu ada aturannya, jangan tanya-tanya ke saya gitu. Pak, kami yang membantu KPU agar semua warga itu milih gitu aja. Pak, Kementerian SDM Pak menyatakan jika DKI minta subsidi BBM dihapuskan, berarti masyarakatnya sudah baik semua gitu Pak, perekonomiannya bagaimana Pak? Sudah mampu semua gitu Pak dianggap Gimana sih seperti kamu itu? nulisnya di mana? Itu yang bermobil. Yang bermobil itu siapa? yang mampu. Menengah ke atas. Yang sepeda motor tidak, yang truk tidak, yang angkutan umum tidak. Itu Pak Jokowi pertanyaannya itu, jawabannya itu tadi. Pak, di DKI kan banyak bangunan bersegel Pak, tapi misal ada sejumlah bangunan bersegel di DKI yang bersegel, misal bangunannya udah disegel, udah disegel, tapi masih Banyak bangunan disegel. banyak bangunan disegel, tapi tetap buka gitu Pak, kayak ada restoran, bangunannya disegel, tapi mereka tetap beroperasi. Kalau kayak gitu gimana Pak? Tadi tanyakan P2B, Enggak Pak, ada himbauan tegas dari Bapak nggak? tanyakan ke saya. Pak, soal ini Pak, Buat berusukan naik sepeda Pak. Bapak nggak takut dianggap pencitraan Pak nanti Pak? Itu soal bersepeda 2000, apalagi ini dilakukan di tahun politik. Mulai 2014 Saya Pak. tahu urusannya urusan si melihat problem di lapangan sama kontrol proyek-proyek yang ada di lapangan kan sudah mulai selesai proyek-proyek di RT, di kelurahan, di Pak, tapi proyek-proyek kayak perbaikan trotoar itu kenapa banyak munculnya di akhir tahun gitu? Proyek-proyek. ya karena dia hobinya dari dulu kan kebiasaan kebut-kebutan mesti di akhir tahun. Terus gimana Pak supaya tidak Ya nanti tahun depan dibuat peraturan kalau memang kebiasaan seperti itu nanti mulai harus lebih awal, selesai harus lebih awal. Mungkin dimaksimalkan proyek-proyek selesai harus bulan November, bulan Oktober bisa aja. Nanti baru kita untuk yang itu tahun kenapa depan. sih Pak kalau banyak muncul di akhir tahun gitu? Apanya? Ya karena mereka ingin memepetkan waktu. Biar apa itu ya Pak? Biar kontrolnya mungkin tidak kita kan jadi tidak mampu kontrol karena semua kegiatan di akhir tahun. Biar kontrol, biar nggak kelihatan ya Pak ya? Biar nggak kelihatan. Saya ke sana nggak ngerti tanya ke kontraktor. Jadi mulai tahun depan November paling ya. Kamu pakai pohon tak pakai masker. Kamu ya? Kamu nanti pakai masker pakai pohon. Begitu Pak. Ya tender pertama tendernya terlambat. Nggak tahu terlambat karena apa nggak ngerti. Tapi kebanyakan kan mulai bulan-bulan Juni Juli ya. Jadi mulai tahun depan Januari mulai. Kebanyakan. Tahun depan proyek-proyek Ya, perbaikan. tergantung apa. Nah, kalau apa itu digedok bulan Desember dan rampung di Januari saya paksa untuk mulai. Itu jangan bergub aja dan harus diselesaikan mungkin Oktober atau November. Jangan sampai meloncat ke Desember tinggal pembayaran administrasi gitu-gitu. Pak, sekarang kan juga udah lewat tanggal 15 Desember, terus penyerapan APBD sendiri udah sampai berapa? Nah, ingetin saya belum tahu berapa. Kapan Pak inget ya? Nanti kelihatan akan tanggal 30 kalau kelihatan. Ya lama banget. Kan udah ada pembayaran dari mulai tanggal 15 Ya Pak. ada, tapi akan kelihatannya tanggal 30 karena sekarang lapangannya masih bergerak. Nah, bukannya Bayaran juga bertumpuk-tumpuk belum kelihatan. terakhir pekerjaan bukannya tanggal 15 ya Pak? Beda-beda saya tahu.
Gitu. Enggak ada yang mundur sampai tanggal 30. Ada yang mundur sampai 30. Tidak ada. Apanya? Oh, bedanya biasanya jalan yang dipakai sepeda bedanya bilang Dibilang apa ya? saya yang paling penting saya bisa masyarakat kebutuhan mereka, saya bisa mengontrol apa pekerjaan yang ada di lapangan, gitu aja. Saya bisa melihat langsung problem-problem yang ada di tengah masyarakat. Jadi fungsi kontroling berjalan ke situ. Ya, secara tegas di tempat-tempat yang memang dilarang, tidak ya akan kita copot. Lah nggak apal. Tegas ya Pak ya? Tegas. Ada itu di aturannya, itu ada di tempat mana, jam protokol apa, ada semuanya. Lagi. Pak, cabut subsidi itu wacana apa rencana sih Pak? Apanya? Masih wacana apa rencana? Benar-benar akan dilakukan atau? Itu keputusan di pemerintah pusat. Tapi Pak, permohonan tertulisnya udah dikasih atau baru lisan doang? Langkah dari Kita ini kan hanya Iya, makanya. sekali lagi ini berangkat dari kemacetan. Kemacetan kalau kita nunggu sampai MRT rampung, sampai monorail rampung, sampai nanti ada ERP selesai. Kita ini kan juga melihat kan yang jangka pendek, jangka panjang juga lakukan. Maksudnya pengusulan dari Kayak Pemprov penutup, itu. meskipun mungkin kecil-kecil, pembersihan penataan PKL, kemudian penutupan pintu tol, ya gitu, tapi itu tetap berpengaruh saya yakin. Tapi Pak, ini usulannya udah tertulis atau masih lisan? Secara resmi bicara, maksudnya Pemprov secara langkah resminya Pemprov itu Resmi juga, lisan juga. Udah Pak? Udah Pak atau belum Pak? udah Gimana sudah ngomong kayak gitu? resmi juga, lisan juga. Bener nggak Pak? Bentuk Standby. Kamera roll. 3, 2, 1, Pak.
Ini naik. Ini naik. Anda tidak ingin. Banyak sekali orang media yang mau berita. Berita itu. Kalau misalnya ujar saya dikejar ke apanya, apa juga nggak ada, nggak kurus, Iya betul. Kemudian metal, poker, ini kan bangsa pesawat kita bukan mobil murah, macetkan antara sama Pak Amin Rais. bisa selesaikan itu ada ada risiko besar di sana. Betul. Dari kanan kiri sana lebih ada yang menyatakan saya apa kita bisa dan Jadi hasilnya semuanya jadi kunyus. Memperhatikan nggak arah ya karena ada fitnya juga. Dari bahwa tidak akan terjadi tidak akan ada di Pada pemilik suara Anda kelihatan kalau saya perhatikan suara Anda makin keras dan makin meninggi. Belakang suara lebih tinggi lagi. Apakah itu sebuah gambaran betapa susahnya menghadapi orang di Jakarta? Seperti yang Anda tadi katakan, suara itu seperti yang orang itu. Kita tanya apa makan. Jadi sekarang kan makan ditanya sulit. ada satu hal ketika Kita fokus kerja melihat peta lapangan kita buka kita lihat secara detail itu yang akan kita lakukan. Dekat-dekat lagi. Itu nama? Kita terus kemacetan. Konsentrasi kemacetan. Bukan agar MRT dengan jalan aja kita udah potong-potong sama. Oh, janganlah. Pak ini nambah busway agar juga potong-potong belum kebijakan yang lain yang berkaitan dengan kita loncat nggak mimpi nggak tahu kok bisa ada apa itu inovasi kaget loh. Tapi ujungnya apa yang memenangkan ini?
masa itu. Kita juga bicara bicara ini selesai yang ini terjatuh setelahnya gimana oke karena kan kita berbicara Ya kaget ketika Pak SBY bilang juga kemacetan di DKI itu urusannya DKI, urusan kita. kalau urusannya macetan dan urusan kita urusan masyarakat yang pro setiap hari urusan kita DKI tentu saja berjalan. Saya gubernur dan tanggung jawab tentang pesertanya juga dan dalam presentasi yang kecil dan presentasi yang besar daerah kita juga. Langkah dekat dari pemerintah DKI selain tadi membereskan, membersihkan jalur Transjakarta buat orang yang paling tidak sedikit membuat Ya karena kan kita MRT di Maripal mulai sudah ada 11 tahun yang paling pertama menjadi bus. Yakin tadi kita akan tambah bus yang besarnya kira-kira 400 yang bersedang dan berada bisa 400. Ini hal yang paling cepat yang bisa kita lakukan. Kemudian segera bekerja yang namanya elektronik operasi. Itu pun masih tidak kalau misalnya mulai anti rampok itu bisa kita aktifkan semuanya. Aktifkan untuk kita lakukan ini nantinya ada 1, 2, 3, 4 koridor yang bisa Jakarta akan lebih nyaman 4 atau 5 tahun yang sekarang. pada tahun yang Kemarin dari lalu saya ikut ke Jepang. Kemudian Jepang sekarang meminjamkan pemerintah Indonesia sebanyak 100 lebih MRT DKI kita kembali kepada saya ulangi lagi tadi soal suara keras. Saya tadi Pak Joko bilang kan saya memahami, tetapi ini agak konstan di beberapa waktu belakangan. Dan Pak Ahok sampai ngomong kemarin ya tentang misalnya subsidi BBM subsidi dan BBM subsidi tidak perlu di Jakarta. Semua orang tinggalkan kendaraan pribadinya, silakan naik bus yang tadi. wacana angkutan sudah kita pada koridor-koridor tertentu nanti akan kita siapkan publis tingkat orang-orang dan sudah ada terutama memang pakai ini aja kerja yang pajak ada mau gagal besar juga sampai enak kita buka sekarang karena kita akan bicara kalau bisa nanti mungkin bisa akhir tahun mungkin bisa pertama Januari sudah sampai bukan ya paling tidak bisa buka bicara soalnya suara Pak Ahok itu masih ngel saya. Mereka naik motor karena motor kan sering membuat kecelakaan. Kecelakaan terbesar ada sekitar 80%. Kalau Anda mau hidup, tinggalkan motor itu lalu naik bis gratis. kemacetan ada subsidi masih tidak ada. Jadi masalah Jakarta ini tapi yang harus dikerjakan bersama-sama dengan daerah contohnya masalah kita jatuh ke APEC transport otoritas transport Jabodetabek ya yang terus ini kita garap
agar nanti otoritas dan kita bentuknya DKI dan taatnya Bicara dengan Jawa Barat ini gimana? Hasilnya adalah kapan? hanya ini kan kita menunggu apa berangkat ayo aturan yang sekarang Tidak melalui pemerintah pusat. mengikuti pemerintah pusat dan sudah seperti itu koordinatornya adalah pemerintah pusat saya Itu kalau lihat Sudah di pemerintah pusat. kecuali kalau sudah yang menangani pusat kira-kira gitu Pak Jokowi. Dan kalau Karena kita tanya itu pertama saja Pak Jokowi. Karena ada guyonan dengan Pak Ahok, lebih mudah mengurus Jakarta dari Merdeka daripada Kalau lihat seluruh langkah Pak Jokowi dari hari ke hari ini akan ada di panggung. Mari kita bicara, tadi kita bicara tentang kemungkinan berita tentang ada bubble. Jadi kalau kita lebih peningkatan ini adalah sesuatu yang masuk tidak oleh pasal kita lakukan ini sebetulnya kegiatan sehari-hari saya dan Pemprov bukan sesuatu yang diadai kita misalnya kemudian adanya kan kayak gitu masa juga apa adanya nggak ada yang kita tutup-tutupi masalah Tanah Abang itu masalah besar masa itu juga kita buka nggak ada waktu rame-rame dengan yang ada di sana selalu dorong apa adanya semua orang bisa melihat dari sisi yang baik diri aku juga sama nggak ada kita tutupi dan di dokumen itu namanya nggak ada yang keluarga juga nggak ada makanya fakta lapangan ada yang masih mengklaim dari keluarga apa ada lain beda itu kalau ada yang yang ada kontrol apakah kantor itu sudah jam cek lagi nanti sebulan 2 bulan lagi cek terus cek pertama cek kedua cek ketiga cek keempat terus kalau lihat ada pengawasan kita dia akan kembali ke pola lama, ke tradisi lama, ke budaya lama. Membangun budaya yang masih Organisasi bisa mulai diedukasikan, mulai tetap jalan di dalam satu tahun kelima kita sudah bisa menikmati. tahun kelima kita juga akan berjasa. Dan sebenarnya tidak mungkin apa Jokowi itu tidak pernah mendelegasikan ke bawah. Tahun pertama dengan tahu bagaimana bekerja, bagaimana kontrol, bagaimana cek. Supaya yang namanya budaya kerja itu benar-benar merubah dari pola yang lama tradisi yang lama. ada satu hal yang kemudian disebutkan oleh Pak Jokowi yang kita butuhkan. Bagaimana kemudian Dalam siapa yang keluar, kalau sudah sampai kebijakan langsung diputuskan dan kita hampir setiap jam kita telepon, pagi kita pasti ketemu